warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai pengaruh globalisasi terhadap eksistensi kebudayaan di Indonesia. Fenomena globalisasi membawa dampak pada berbagai aspek kehidupan, sehingga masyarakat harus mampu beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang ada. Dari berbagai aspek kehidupan yang terkena dampak dari globalisasi, salah satunya adalah budaya. Globalisasi kebudayaan sendiri merupakan penyebaran gagasan, makna, dan nilai ke seluruh dunia dengan cara tertentu untuk memperluas dan mempererat hubungan sosial. Salah satu contoh penyebaran budaya Indonesia yang terjadi adalah Tari Saman. Tari Saman disebarkan ke dunia internasional melalui pertunjukan di luar negeri, media internet, atau bahkan turis yang datang ke Indonesia untuk mempelajarinya. Kini, globalisasi budaya tidak ada batasan ruang lagi, dan globalisasi budaya tentunya menimbulkan beberapa dampak, yaitu dampak positif dan negatif. Dampak positif dari pengaruh globalisasi terhadap eksistensi kebudayaan Indonesia yang pertama adalah memudahkan kita untuk mengenalkan budaya Indonesia ke kancah internasional karena globalisasi dapat membuat akses dan menyebarkan informasi secara cepat. Yang kedua adalah dapat dengan mudah melakukan pertukaran budaya. Pertukaran budaya akan membuat pemahaman seseorang mengenai budaya negara lain semakin luas. Yang ketiga adalah semakin meningkatnya penguasaan bahasa asing karena globalisasi dapat memudahkan kita untuk mempelajari budaya asing melalui berbagai platform. Hal ini dapat membantu masyarakat mempelajari berbagai bahasa asing. Dampak negatif. Tidak hanya dampak positif saja, globalisasi juga memberikan dampak yang negatif terhadap eksistensi kebudayaan Indonesia. Di antaranya, 1. Hilangnya nilai-nilai kebudayaan lokal karena ada perubahan pola pikir dan cara hidup masyarakatnya. Secara perlahan, nilai-nilai budaya yang ditanamkan sejak dahulu akan menghilang. Contohnya, nilai gotong royong dan kekeluargaan digantikan dengan paham individualisme atau mementingkan diri sendiri, serta sikap egois. 2. Mulai terkikisnya budaya bangsa. Hal ini disebabkan karena masyarakat yang dapat dengan mudah mencari, menemukan, mempelajari, bahkan meniru kebudayaan lain. Baiklah, yang selanjutnya adalah contoh globalisasi budaya. Melihat cara berpakaian masyarakat luar negeri, kita cenderung memiliki keinginan untuk menggunakan pakaian tersebut. Hal yang ditiru dapat berupa gaya berpakaian atau model pakaian. Ketika masuk budaya berpakaian luar negeri, banyak orang yang telah meninggalkan cara berpakaian orang-orang kita pada zaman dahulu. Misalnya di Jawa identik dengan jarik dan kebaya untuk kaum perempuan yang digunakan sebagai pakaian sehari-hari. Saat ini sudah nampak berbeda, tinggal beberapa orang tua yang bertahan menggunakan pakaian tersebut. Generasi muda menggunakan pakaian tersebut hanya pada cara tertentu saja. Beberapa contoh lainnya yaitu perubahan gaya hidup, berkembangnya budaya asing, terjadinya pertukaran budaya, dan contoh lainnya. Berikutnya adalah salah satu contoh globalisasi kebudayaan yang populer di kalangan generasi milenial, yaitu budaya K-pop. K-pop sendiri adalah genre musik yang berasal dari Korea Selatan. Meskipun begitu, K-pop tidak hanya dikenal karena musiknya saja, tetapi juga karena film, drama, hingga fashion yang dibawakannya. Demam K-pop ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja, melainkan juga ke seluruh dunia. Masuknya budaya K-pop juga memberikan perubahan atau dampak terhadap eksistensi kebudayaan Indonesia itu sendiri. Tak jarang generasi muda lebih mencintai budaya K-pop dibandingkan budaya Indonesia itu sendiri. Misalnya, banyak orang atau anak muda yang lebih hafal tarian dance K-pop dibandingkan tarian tradisional budaya daerahnya masing-masing. Dalam segi pakaian juga, banyak orang atau anak muda yang lebih ingin meniru pakaian K-pop itu sedikit terbuka dibandingkan dengan gaya berpakaian budaya Indonesia yang lebih tertutup dan mengutamakan nilai sopan santun. Contoh lainnya adalah dari segi pertunjukan. Saat ini lebih banyak orang atau anak muda yang sering menghabiskan waktunya untuk menonton film atau drama Korea dibanding melihat pertunjukan wayang, tarian tradisional, atau pertunjukan alat musik tradisional. Masuknya ke budaya K-pop ini harus disikapi secara bijaksana dan menuntut kesadaran kita untuk tetap melestarikan kebudayaan Indonesia. Karena jika tidak, kita akan kehilangan kebudayaan yang ada dan mengalami krisis identitas nasional.
Sebagai bangsa yang memiliki nilai-nilai kebudayaan yang tinggi, bangsa Indonesia tidak boleh kehilangan jati diri kebudayaannya. Sehingga, upaya yang dapat dilakukan generasi muda sebagai penerus bangsa untuk mempertahankan eksistensi budaya lokal bangsa kita antara lain, yakni mengkaji budaya tradisional masing-masing individu dan juga mengkaji nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya, serta menanamkan nilai-nilai kebanggaan dalam diri kita agar senantiasa bangga terhadap budaya dan tradisi Nusantara, dan juga membuat atau mengadakan forum untuk membina bakat dan kreativitas generasi muda dalam hal kebudayaan. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.